Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan menambahkan penambahan dari master ke medis. Yang pertama adalah master lokasi, berguna untuk melakukan pemeriksaan untuk tempat-tempat poliklinik atau wilayah yang ada di rumah sakit atau di klinik. Yang pertama adalah klik tambah lokasi. Lalu sebagai owner kita dapat mengisi dari tipe fungsi lokasi hingga ke jam operasional. Kita bisa mengetikkan seperti ini, dipilih polikliniknya, lalu ketik poliklinik umum. Setelah itu tambah jam operasional, klik OK, lalu klik simpan. Sehingga akan muncul daftar-daftar lokasi yang ada di klinik. Owner klinik bisa menambahkan lebih dari satu poliklinik seperti yang ada di tabel, dan juga bisa mengedit data lokasi seperti halnya yang sudah tertera di layar. Misalnya kita akan mengubah polikliniknya atau mengisi atau ada kesalahan yang perlu kita edit, lalu kita simpan kembali. Jangan lupa untuk menambahkan jam operasional di poliklinik tersebut, lalu klik simpan, sehingga akan menambahkan atau mengedit dari data-data lokasi yang ada. Hal yang kedua yang harus diisi adalah tenaga medis. Klik di master, lalu klik tenaga medis, sehingga owner dapat memberikan pelayanan sesuai dengan tenaga medis yang ada di klinik tersebut. Kita berikan contoh, kita klik dulu tenaga medis. Setelah itu kita klik tambah tenaga medis. Nanti akan muncul halaman sesuai dengan apa yang ada di layar. Masukkan sesuai tabel dari NIK hingga ke keterangan profesinya. Apakah dokter umum, apakah dokter gigi, ataukah dokter spesialis. Selanjutnya simpan dan pilih jadwal tenaga medis. Dokter tersebut berada di poliklinik umum, sehingga ketika pelayanan untuk pendaftaran, dokter tersebut hanya ada di poliklinik umum. Kita bisa menambahkan sesuai dengan jadwal yang tertera, atau default aja di 24 jam, lalu klik simpan. Setelah itu akan muncul di layar nama-nama petugas atau tenaga kesehatan dengan spesialisasinya. Untuk yang diutamakan adalah yang melayani pelayanan seperti dokter hingga dokter spesialis ataupun dokter gigi. Setelah itu kita akan melakukan untuk master obat. Kita klik di depo farmasi. Di sini kita bisa menambahkan dari merek dagang ataupun dari obat ataupun dari alat kesehatan. Jadi untuk master dari merek dagang itu adalah merek dagang dari sebuah formulat obat. Dan kita juga bisa menambahkan merek dagang itu di tabel obat ataupun di tabel alat kesehatan. Kita berikan contoh terlebih dahulu di merek dagang. Jadi untuk merek dagang ini kita bisa mengetikkan merek dagang yang ada. Misalnya kita ketik menggunakan Avesco gitu ya. Nah, di sini untuk Avesco belum ada di nama merek dagang, sehingga kita klik yang berwarna biru, tambahkan baru merek dagang atau brand Avesco. Lalu klik simpan. Setelah itu muncul tabel berikutnya, yaitu tentang KFA. Kita masukkan file terlebih dahulu, yaitu atorvastatin dengan kandungan 20 mg. Lalu kita pilih satuannya tablet, bentuk sediaannya tablet, satuan logistiknya boleh tablet atau unit. Kita bisa memasukkan harga beli dan harga jual untuk dapat memberikan informasi di kasir umum ataupun di pelayanan SOAP dokter untuk harga jual, dan kita bisa melihat margin keuntungan di layar laporan penjualan obat.
Nah, itu untuk penambahan dari merek dagang atau dari brand. Kita bisa juga menambahkan dari fitur tambah obat. Di sini kita bisa melihat merek dagang yang sudah tersedia ataupun yang belum tersedia. Ketika sudah tersedia, kita klik Avesco saja seperti yang sudah tersedia tadi, tapi formulatnya mungkin berbeda. Misalnya atorvastatin 40 mg. Karena tadi sudah berbeda dengan 20 mg, dia memiliki ID yang berbeda dengan yang 40 mg, tetapi merek dagangnya sama. Ini mencegah agar tidak banyak dari merek dagang yang sudah tersedia. Seperti halnya yang tadi, kita bisa melihat atau mengecek dari harga jual dan harga beli. Klik sesuai dengan tabel yang sudah tersedia karena sudah sesuai dengan flyer dari Kemenkes, lalu klik simpan. Setelah itu owner juga bisa menambahkan alat kesehatan. Kita klik dulu merek dagang dari Alkesnya, beberapa misalnya dengan Terumo. Nah, Terumo ini misalnya sudah ada Terumo kateter, itu bisa klik atau bisa kita tambahkan dengan yang biru atau yang sudah diklik biru. Kalau biru ini berarti dia adalah belum pernah dilakukan penginputan data. Nah, kita bisa klik dulu yang biru, Terumo Infoset, nama jenis Alkesnya Infoset, lalu harga belinya berapa dan harga jualnya berapa. Dan harga beli dan harga jual ini bisa untuk marginnya, dan harga beli bisa mengetahui di kasir umum dan di pelayanan SAP. Setelah itu kita memasukkan di penerimaan obat untuk memasukkan tanggal kadaluarsa sebuah obat ataupun sebuah alat kesehatan. Kita klik dulu di inventory untuk penerimaan obat, kita klik nama penerimanya, lalu nomor pengiriman dan nomor ordernya, lalu klik tanggal penerimaan. Memang di sini kita default untuk tanggal penerimaannya di hari yang sudah ditentukan. Lalu nama lokasinya itu kita klik di klinik saja, lalu kita masukkan catatan boleh ataupun kita langsung bisa menambahkan. Misalnya tadi kita menerima barang Avesco 20 mg, jumlah obatnya berapa, misalnya kita ketik 200, lalu kita lihat jumlah obat Alkes yang rusak, klik OK. Kita lihat ini di Januari 2026. Nah, nanti kita bisa masukkan tanggal kadaluarsa sesuai dengan yang sudah diterapkan di obat tersebut. Lalu kita juga bisa menambahkan yang lain lagi, Avesco yang 40 mg tadi, misalnya jumlahnya sama, tidak ada yang rusak, lalu kita pilih tanggalnya. Setelah itu kita tambah lagi yang untuk Alkesnya di infosetnya. Nanti kita bisa lihat tadi kita Terumo untuk infosetnya, misalnya kita jumlahnya 10. Nah, nanti lalu bisa masuk di tanggal kadaluarsanya, lalu klik simpan. Muncul tabel penerimaan, lalu kita bisa melihat penerimaan yang sebelumnya. Setelah itu kita masuk di stok obatnya. Stok obat yang sudah kita pilih tadi adalah Avesco dengan jumlah stok 200. Setelah itu kita bisa melihat tanggal kadaluarsa. Tadi kita klik di bulan 1 Januari 2026. Di sini tertera satu hari sebelumnya, yaitu tanggal 31 bulan Desember 2025. Jadi memang ada perbedaan satu hari untuk mengecek tanggal kadaluarsanya agar tidak terlalu overtime. Setelah itu kita bisa menambahkan untuk data produk layanan. Di sini kita bisa melihat tabel-tabel yang sudah ada di klinik Kemedis Raya. Kita tambahkan dulu yang baru seperti ini ya, untuk nama produknya apa, lalu harga produk berapa, untuk komisi petugasnya berapa, nilai komisi petugasnya berapa. Kita ketikkan seperti ini, misalnya
Nama produknya adalah pemeriksaan dokter, harga produknya adalah 100.000, komisi petugasnya 100%, dan nilai komisi petugasnya 100.000. Kita bisa juga mengetik persenan dari komisinya, yaitu 80%, sehingga tertera di situ 80.000. Untuk ketentuan komisi petugas itu bisa diatur oleh owner klinik. Dan berikut adalah tabel dari data produk di klinik Kemedis Raya. Ada sunatan massal dan selanjutnya, dan bisa ditambah sesuai dengan layanan yang ada di klinik Bapak Ibu. Setelah itu kita masuk ke layanan pemeriksaan. Saat ini Bapak Ibu bisa memulai untuk melakukan layanan menggunakan ERM Kemedis dan SIM Klinik Kemedis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.